warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Pomnu Podcast Mahasiswa Nahdlatul Ulama bersama saya Dewi Alfiah. Di podcast kali ini saya ingin sharing yang bertema konsep diri. Teman-teman semua, di sini saya ingin mulai episode pertama ini dari hal yang paling dasar. Karena jika dasarnya kokoh, maka pondasinya tidak akan mudah terombang-ambing. Sebelum kita berbicara tentang perubahan apa yang ingin kita ciptakan, kontribusi terbaik apa yang ingin kita berikan, maka pastikan kita sudah selesai dengan diri kita terlebih dahulu. Selesai dari hal yang paling mendasar seperti konseptual, prinsip, filosofis, bahkan ideologis, bisa jadi kita masih belajar bagaimana manajemen diri, manajemen waktu, kita terus-menerus meningkatkan kualitas diri kita, kapasitas keahlian kita, spesialisasi keahlian kita, dan kita expert di bidang itu, kita tidak menjadikan sebuah problematika. Karena selama hal itu bersifat teknis, aplikatif, pengembangan diri, pengembangan potensi, karena kita terus belajar dan kita akan terus berproses. Tapi maksud saya adalah segala sesuatu yang kita mulai tanpa adanya tujuan, maka tidak akan menghasilkan apapun. Kita pun tidak tahu arahnya kemana, hasil akhir apa yang ingin kita capai, tanpa adanya field, tanpa adanya ruh, dan gairah dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah tahu niat kita dari awal bagaimana, nah misalnya ketika kita mau pergi ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu mau ke tempat apa. Nah, niat awal kita inilah yang saya sebut sebagai konsep diri manusia muslim. Kenapa harus muslim? Ya karena kita muslim. Dan sebagian besar penduduk Indonesia adalah seorang muslim. Apakah dari situ sudah cukup? Jawabannya tidak cukup. Apakah kemudian kemusliman diberikan kepada kita begitu saja? Tentu saja tidak. Bahwa kita dilahirkan dari agama Islam, dari suku asli Jawa, merupakan sebuah takdir, tetapi menjadi muslim adalah sebuah pilihan. Meskipun kita sudah terlahir menjadi seorang muslim, karena nenek moyang kita tidak berhenti mencari alasan kenapa kita harus menjadi seorang muslim. Nah, pemahaman tentang kemusliman itu menjadi hal yang sangat penting dalam proses membangun konsep diri yang utuh, kuat, dan jelas. Karena kemusliman kita lebih dari sebagai agama yang diturunkan oleh nenek moyang kita atau bahkan hanya sekedar Islam KTP. Dan menjadi muslim menjadikan Islam sebagai referensi kehidupan yang mengurus semesta raya beserta isinya. Mulai dari yang terkecil, seperti sin, kita diharuskan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, sampai hal terbesar, yaitu dalam mengurus negara. Dan memilih pemerintah itu juga ada dalam Islam. Karena Islam sangat universal, menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dalam memenuhi ruang kesadaran kita, pikiran kita, dan imajinasi kita. Nah, jika kita sudah demikian, barulah kita berbicara bagaimana membangun konsep diri manusia dalam diri kita. Nah, konsep diri manusia dalam diri kita paling tidak ada 3 hal penting yang perlu kita terapkan. Yang pertama, kita memiliki konsep diri yang jelas, yaitu memahami diri kita sebagai wadah kepribadian yang punya kelebihan dan juga punya kekurangan atau keterbatasan. Yang kedua, memahami Islam sebagai isi dari wadah itu. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pengadaptasi, internalisasi antara isi dan juga wadah. Persoalannya adalah bagaimana proses itu pengadaptasian Islam yang ideal ke ruang kepribadian kita yang terbatas. Allah paham betul manusia itu penuh keterbatasan. Makanya Allah berfirman, "Fattaqullah
mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ini menjadi bukti bahwa Allah tahu keterbatasan kita sebagai manusia, dan dalam keterbatasan itulah kita ingin berislam dengan baik. Konsep diri Muslim adalah kesadaran yang mempertemukan kehendak-kehendak Allah yang Allah ciptakan. Manusia dengan kehendak kita sebagai manusia yang diciptakan. Antara nilai-nilai Islam yang ideal, universal, dan dengan nilai-nilai kita yang nyata dan juga terbatas. Dan upaya untuk mempertemukannya yaitu dengan satu proses internalisasi dan satu proses yang cukup rumit ke dalam diri yang paling dibutuhkan yaitu sebuah instrumen sebagai perenungan atau muhasabah atau yang sering kita sebut dengan introspeksi diri. Keterbatasan diri bukanlah alasan kamu untuk tidak melangkah maju. Jangan selalu bersembunyi di balik alasanmu bahwa kamu sendiri mampu untuk bergerak maju. Energi itu menular, sikap pesimis itu menular, semangat itu pun menular, ketakutan itu menular, begitu pula sikap optimismu, begitu pula kebahagiaanmu. Kelilingi dirimu dengan orang yang positif menjadi positif, dan tetaplah berusaha menjadi positif energi tersebut. Coba pikirkan sejenak dengan membaca sholawat dan membaca Al-Quran supaya kita menjadi tenang dan kemudian merenung. Dan memang butuh waktu hingga sampai satu titik kesadaran. Tapi temukan satu energi yang tidak akan habis dengan kesadaran itu sendiri dari konsep diri. Mungkin itu sharing yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.